Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Komunikasi Bisnis akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu merencanakan pesan bisnis. Sebelumnya, yuk kenalan dulu sama anggota kelompok kami. Capaian pembelajaran 1. Memahami sifat komunikasi dan hambatannya di era digital. Yang kedua, memahami proses penulis 3x3. Yang ketiga, menganalisis tujuan dari sebuah pesan, antisipasi itu penonton, dan pilih yang terbaik saluran komunikasi. Yang keempat, menggunakan teknik menulis ahli seperti menggabungkan manfaat audiens, pandangan Anda, bahasa percakapan tetapi profesional, nada positif dan sopan, bahasa bebas bias, bahasa sederhana, dan kata-kata yang penuh semangat. Yang kelima, memahami bagaimana tim mendekati proyek penulisan kolaboratif dan alat kolaborasi apa yang mendukung penulisan tim. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yang artinya communicare, yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. And quotes message. Dalam proses ini, sender mengubah ide menjadi kata-kata atau gerak tubuh yang menyampaikan suatu makna. Masalah utama yang sering terjadi dalam mengkomunikasikan pesan adalah kata-kata itu memiliki arti yang berbeda untuk orang yang berbeda, dan biasanya mudah sekali untuk terjadi kesalahpahaman. Menyadari betapa mudahnya untuk disalahpahami, biasanya komunikator yang terampil memilih kata-kata yang akrab dan konkret. Sender salah channel transmit message. Dalam proses yang ketiga ini, yang dimaksudkan adalah pesan itu biasanya dapat disampaikan melalui komputer, jaringan nirkabel, smartphone, jejaring sosial, surat, memorandum, laporan, pengumuman, gambar, kata yang diucapkan, fax, halaman web, ataupun saluran lainnya. Biasanya, hanya pesan yang dibuat dengan baik yang biasanya dapat diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti. Nah, segala sesuatu yang mengganggu transmisi pesan dalam proses komunikasi itu disebut dengan noise atau kebisingan. Receiver decodes message. Ada yang disebut dengan receiver atau orang yang menerima pesan. Menerjemahkan pesan dari bentuk simbol menjadi makna itu bisa disebut dengan decoding. Hanya ketika penerima memahami makna yang dimaksudkan oleh pengirim, itu bisa disebut dengan berhasil memecahkan kode pesan dan komunikasi tersebut terbilang sukses. Komunikasi akan terbilang sukses ketika receiver menerjemahkan pesan dari sender dengan baik. Keberhasilan dalam komunikasi tersebut seringkali sulit dicapai karena sejumlah hambatan yang menghalangi proses tersebut. Feedback returns to sender. Respon verbal dan nonverbal dari penerima menciptakan feedback, bagian penting dari proses komunikasi. Feedback membantu pengirim mengetahui bahwa pesan telah diterima dan dipahami. Pengirim dapat mendorong feedback dengan mengajukan pertanyaan seperti, apakah ada yang tidak kamu mengerti? Pengirim dapat lebih meningkatkan feedback dengan mengatur waktu pengiriman dengan tepat dan dengan memberikan informasi sebanyak yang dapat ditangani oleh penerima. Penerima meningkatkan proses komunikasi dengan memberikan feedback yang jelas dan lengkap. Beberapa hambatan yang mungkin terjadi dalam komunikasi. Yang pertama, bypassing. Yang kedua, differing frames of reference. Yang ketiga, lack of language skill, dan yang terakhir, distraction. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, bypassing. Bypassing terjadi ketika orang keliru dalam memaknai apa yang dikatakan oleh satu sama lain. Orang menganggap bahwa makna sepenuhnya terkandung dalam kata-kata, padahal makna sebenarnya ada dalam pikiran orang.
Penerima pesan harus lebih sensitif terhadap kata serta harus bertanya mengenai kata yang tak dipahami. Agar komunikasi berhasil, penerima dan pengirim harus melampirkan makna simbolis yang sama pada kata-kata mereka. Hambatan selanjutnya yaitu differing frames of reference. Frames of reference seseorang dibentuk dari kepribadian, pengalaman, pendidikan, budaya, harapan, dan sebagainya. Perbedaan frames of reference muncul pada saat harapan seseorang ke dalam situasi komunikasi tidak sama persis dengan orang lain yang melihat situasi komunikasi tersebut. Selanjutnya yaitu lack of language skill. Tidak peduli seberapa luar biasa idenya, itu tidak akan dipahami atau dihargai sepenuhnya kecuali komunikator yang terlibat memiliki kemampuan bahasa yang baik. Setiap individu membutuhkan kosakata dan keterampilan yang memadai dalam berekspresi lisan dan tulisan. Menggunakan kata-kata asing, jargon, dan singkatan yang tidak dapat dikenali dapat secara serius menghambat transmisi makna. Selanjutnya ada distraction atau gangguan. Gangguan meliputi keterlibatan emosional dan gangguan fisik. Untuk mengurangi pengaruh emosional dalam komunikasi, komunikator maupun penerima perlu memusatkan perhatiannya pada isi pesan dan mencoba tetap objektif. Gangguan fisik yang menghambat komunikasi lisan berupa gangguan pendengaran, sambungan telepon yang buruk, dan sebagainya. Gangguan komunikasi tertulis dapat berupa penampilan yang tidak rapi, cetakan yang jelek, kesalahan cetak atau ejaan, dan sebagainya. Proses penulisan 3x3. Yang pertama, ada proses prapenulisan yang berisi menganalisa, antisipasi, dan menyesuaikan. Yang kedua, ada penyusunan yang berisi riset, mengatur, serta draft. Yang ketiga, ada merevisi yang berisi mengedit, mengoreksi, serta mengevaluasi. Proses penulisan 3x3. Yang pertama itu ada pre-writing atau menganalisis audiens dan tujuan menulis, lalu drafting, meneliti, mengatur, dan menyusun pesan, dan yang terakhir revising atau pengeditan, proofreading, dan evaluasi pesan. Menentukan pilihan berdasarkan profil audiens. Setelah membuat profil audiens, penulis menentukan cara menyampaikan pesan. Bahasa yang digunakan menyesuaikan dengan audiens. Memilih saluran komunikasi. Untuk sejumlah informasi, penyampaian yang paling efisien dan efektif adalah secara lisan. Keputusan untuk mengirim pesan, mempersiapkan rapat, dan mengumumkan catatan di internet perusahaan bergantung pada beberapa faktor seperti seberapa penting pesan, jumlah dan kecepatan feedback, biaya saluran, preferensi penerima, dan tingkat format. Yeah, all right, hold on one second. Hey, my man, excuse me, hairnet. Yeah, need a little of the quinoa salad, please, and throw a couple extra cranny bees on top if you could, and kind of need you to hurry up, Chief. Chop, chop. Terhadap audiens. Contoh pesan yang menarik bagi para audiens. Fokus pengirim. Dengan ini kami menginstruksikan kepada seluruh karyawan untuk mengisi survei terlampir dengan lengkap dan segera sehingga kami dapat mengalokasikan dana sumber daya pelatihan kami yang terbatas dan tepat. Fokus audiens. Dengan mengisi survei terlampir, Anda dapat menjadi salah satu karyawan pertama yang mendaftar untuk dana sumber daya pelatihan kami yang terbatas. Mengembangkan pandangan you. Komunikator yang terampil secara alami menekankan kata ganti orang kedua daripada kata ganti orang pertama. Contoh perbedaan pandangan, I atau we view. Kami mewajibkan semua karyawan untuk menanggapi kuesioner perusahaan yang terlampir tentang manfaat kesehatan. Sedangkan you view, karena ide-ide Anda penting, mau lengkapi kuesioner yang terlampir tentang manfaat kesehatan. Percakapan yang profesional. Percakapan yang paling efektif menggunakan nada hangat dan ramah yang terdengar profesional. Contoh kalimat mengesankan pembaca dan tidak mengesankan pembaca. Tidak profesional. Hai bos, ini ada berita GJR 8, firewall sekarang udah diinstal. BTW nanti periksa lagi ya, B4 pengumuman. Sedangkan yang profesional, Tuan Lopez, perangkat lunak firewall baru kami sekarang telah terinstall. Silakan periksa dengan saya sebelum mengumumkannya. Jadi positif daripada negatif.
kejelasan, nada, dan keefektifan pesan dengan menggunakan bahasa yang positif daripada negatif. Pesan positif dapat membangkitkan semangat dan menyenangkan untuk dibaca. Contoh merevisi nada negatif menjadi kesan yang lebih positif yaitu seperti kalimat negatifnya, rencana ini pasti tidak akan berhasil jika kita tidak mendapatkan persetujuan manajemen. Ya, kalimat positifnya, rencana ini pasti bisa berhasil jika kita mendapatkan persetujuan manajemen. Ekspresikan kesopanan. Mempertahankan nada sopan melibatkan tidak hanya menjaga terhadap kekasaran, tetapi juga menghindari kata-kata yang terdengar menuntut atau mengkhotbahi. Bahkan ketika Anda merasa dibenarkan untuk menunjukkan kemarahan, ingatlah bahwa kehilangan kesabaran atau bersikap sarkastik jarang akan mencapai tujuan kita sebagai komunikator bisnis untuk menginformasikan, membujuk, dan menciptakan niat baik. Selanjutnya adalah menggunakan bahasa bebas bias. Bahasa bebas bias terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bias gender, yang kedua bias etnis, yang ketiga bias umur, dan yang keempat bias disabilitas. Contoh masing-masing tersebut, yang pertama bias gender, contohnya dokter wanita diimprovisasi menjadi dokter. Yang kedua bias etnis, contohnya seorang akuntan India dipekerjakan diimprovisasi menjadi seorang akuntan dipekerjakan. Yang ketiga bias umur, contohnya seorang wanita tua kecil diimprovisasi menjadi seorang wanita. Yang keempat bias disabilitas, contohnya terbatas pada kursi roda, dia terbelakang mental, diimprovisasi menjadi menggunakan kursi roda, dia memiliki cacat kognitif. Lebih memilih bahasa sederhana dan kata-kata yang akrab. Dalam menyesuaikan pesan dengan audiens Anda, gunakan bahasa sederhana dan kata-kata yang familiar yang menurut Anda akan dikenali oleh audiens. Namun, jangan menghindari kata besar saat menyampaikan ide Anda secara efisien yang sesuai untuk audiens. Tujuan Anda adalah untuk menghindari bahasa yang sombong dan tidak pantas. Berikut adalah contoh kata yang tidak familiar dan familiar. Yang tidak familiar adalah sepadan, yang familiar adalah setara. Dan yang kedua, yang tidak familiar adalah remunerasi, yang familiar adalah gaji atau bayar. Morning, what can I do for you? I get cold and pain. And headache. I want medicine. So you want some medications for your cold? What are the symptoms? Sorry, Woting Budong ne shorted. What are the symptoms? I got cold. Okay, here is cold and flu tablet. 2 tablets twice daily. Understand? Thank you. Selanjutnya ada menyesuaikan pesan dengan audiensnya. Pertama-tama kita harus mengidentifikasi pesan tujuan. Yang kedua harus memilih saluran yang paling sesuai. Yang ketiga adalah profil penonton. Yang keempat fokus pada manfaat audiens. Yang kelima, hindari bias gender, ras, usia, dan disabilitas. Yang kelima, jadilah percakapan tetapi tetap profesional. Yang keenam, ekspresikan ide-ide secara positif daripada negatif. Yang ketujuh, gunakan kata-kata yang pendek dan familiar. Dan yang terakhir, kita harus mencari kata-kata yang tepat dan kuat. Tema webinar kelompok kami ialah Start Your Business with Good Communication. Webinar dengan tema Start Your Business with Good Communication adalah kegiatan yang diadakan dengan tujuan memberitahu kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa, mengenai pentingnya komunikasi bagi suatu bisnis, terutama kepada calon pebisnis muda. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri generasi muda untuk memulai usaha sendiri dengan ide kreatif dan inovasi baru yang dimiliki. Waktu dan tempat dilaksanakannya hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021, jam 1 sampai dengan selesai, tempatnya di Zoom Meeting. Benefit mengikuti webinar ini adalah mendapatkan e-sertifikat, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta menambah relasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.